Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian toksisitas. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel atau organ tubuh, seperti hati. Next. Yang kedua yaitu nafsa. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan adaptif lainnya. Yang kedua yaitu bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf, pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Yang ketiga yaitu psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian psikoterapi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama ada hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, contohnya seperti ekstasi, MDMA, LSD. Kemudian golongan 2 ada bisa untuk terapi tetapi pilihan terakhir, ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya seperti amfetamin, metilfenidat atau Ritalin, dan metaqualon. Next. Kemudian golongan 3, sering untuk terapi ketergantungan sedang. Contohnya itu seperti phenobarbital, flunitrazepam. Kemudian golongan 4 untuk terapi ketergantungan ringan. Contohnya diazepam, clobazam, bromazepam. Itulah hasil presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Itulah paparan dari kelompok 2. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Izin moderator. Izin moderator, ingin bertanya. Iya, silakan. Jadi kalian menjelaskan bahwa psikotropika ini adalah
zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikotroaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi yang saya ingin tanyakan, sekarang kan sering terjadi anak-anak menghirup lem L-Habon. Lem L-Habon. Yang saya tanyakan, kenapa lem L-Habon itu masih diperjualbelikan di warung-warung dan tidak dimasukkan dalam kategori narkoba? Padahal lem L-Habon itu menimbulkan kecanduan dan dapat merusak psikis anak-anak. Terima kasih. Izin masuk moderator. Iya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, di sini kan kalian menjelaskan bahwa psikoterapi ini dibedakan menjadi 4 golongan. Dari golongan 1 sampai golongan 4. Bisa dijelaskan maksud dari golongan-golongan itu apa? Dan kan itu ada golongan 1, yaitu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bisa dijelaskan maksud dari hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu bagaimana? Baik, terima kasih. Izin masuk moderator. Iya, silakan. Baik, saya Trisnadila Ahmad, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dita Putri tadi. Nah, pertanyaannya adalah terkait lem. Kenapa lem itu masih diperjualbelikan, padahal lem tersebut sudah ada kejadian di mana anak-anak itu banyak yang menyalahgunakan lem tersebut. Nah, kembali lagi kepada fungsi lem itu sendiri. Jadi di lain sisi lem itu pasti memiliki kegunaan, bukan hanya memiliki kekurangannya. Jadi pada kasus ini, kasus yang Dita Putri tanyakan tadi, sebenarnya itu dikembalikan lagi kepada orang tua atau kepada diri kita sendiri. Nah, diri kita bisa menggunakan lem itu kepada hal-hal yang baik, maka itu akan berguna bagi kita. Dan apabila kita tidak mampu untuk melakukan atau kita tidak bisa sadar diri untuk menggunakan lem tersebut, maka bisa saja hanya karena lem kita akan menjadi remaja yang tidak teratur atau remaja yang salah. Terima kasih. Apakah penanya bisa menerima? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali.
Baik, saya izin moderator. Ya, Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Dwi Apiu. Langsung saja, golongan 1, psikotoprika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti ekstasi. Kemudian golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti fenobarbital. Kemudian golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti diazepam dan nitrazepam. Terima kasih. Ya, baik. Apakah penanya bisa menerima? Iya, bisa. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, masih bisa kan? Tidak bisa. Saya mau bertanya tentang psikotropika tadi kan, teman-teman juga sudah menjelaskan bahwa psikotropika itu bisa digunakan untuk pengobatan, tapi dia sesuai dengan anjuran resep dokter. Nah, yang saya tanyakan, jelaskan salah satu obat tersebut yang digunakan yang termasuk dalam psikotropika dan fungsi obat itu digunakan untuk pengobatan apa? Terima kasih. Iya, terima kasih penanya. Iya, sama-sama moderator. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya dari kelompok 1, Cikal Anissa Putri Tangahu, ingin bertanya tentang tentang penyalahgunaan dari psikotropika ini. Jadi yang pernah saya baca seperti penyalahgunaan dari sabu-sabu ini. Penyalahgunaan dari sabu-sabu ini. Jadi efek dari sabu-sabu ini dia kan mengakibatkan kecanduan dan penggunanya itu harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh mereka tetap prima. Nah,
apakah mereka itu harus menggunakan sabu-sabu ini selama sisa hidupnya, karena di sini efek dari sabu-sabu ini dia dapat menyebabkan penggunanya harus selalu mengonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Jika dia berhenti, apakah yang akan terjadi? Terima kasih. Ya, Patri Harun akan menjawab pertanyaan dari Sriwai. Iya, silakan. Untuk pertanyaan Sriwayu ini yang apa? Apa pertanyaan Sriwayu ini? Jelaskan obat. Ya, obat yang termasuk ke dalam golongan 4 yang itu. Aduh, maaf. Jelaskan obat yang bisa membuat pengobatan. Oh, yang ditanyakan jenis obat apa yang termasuk ke dalam golongan 4, yaitu untuk terapi, dan obat tersebut untuk apa. Tadi sudah dijelaskan ada contoh obat yaitu diazepam. Nah, diazepam ini merupakan obat yang dapat memunculkan efek tenang. Nah, sehingga itu tetapi itu masih membutuhkan resep dokter. Kemudian contoh berikut yaitu ada tramadol. Dia obat untuk penghilang nyeri atau untuk kayak penguat, dan itu juga masih membutuhkan dari resep dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya pada Cikal, untuk pertanyaannya, jika dia berhenti menggunakan sabun, maka yang akan terjadi ialah sakau. Jadi kayak rasa gelisah, terus biasanya itu terjadi pada tahap rehabilitas. Seperti itu. Mungkin dari penanya bisa mengerti. Bisa, terima kasih.
Ya, ya, baik. Terima kasih. Itulah presentasi pada hari ini. Kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator dan juga teman-teman pemateri. Terima kasih banyak juga kepada yang bertanya.